Arhan pulang. Mencari alasan dan membela suaminya yang jelas-jelas pergi menemui wanita lain, membuat Aina merasa baru saja membodohi dirinya sendiri. Namun kali ini ia berusaha memaklumi demi membuat keadaan kondusif. Ia mulai lelah berdebat dan memaksa takdir untuk berpihak kepadanya. Iya, Kek. Kakek Basri hanya mengangguk paham. Kalau begitu ayo kita makan malam bersama, nanti kakek minta supir untuk mengantar kamu pulang. Aina dan kakek Basri duduk di kursi meja makan. Terlihat di atas meja sudah begitu banyak hidangan yang tersaji dan semua makanan yang menjadi ciri khas Bali, seperti sate lilit dan ayam betutu. Makanlah, Aina. Jarang-jarang kamu kesini, kan? Iya, Kek. Aina terpana melihat semua makanan di hadapannya. Saya akan makan banyak malam ini. Ia menyendok nasi untuk kakek Basri lalu mengambil untuk dirinya sendiri. Maaf, aku telat. Aina menoleh ke sisi kirinya, kedua matanya membulat sempurna karena tiba-tiba Arhan sudah duduk sambil menggulung lengan ke mejanya. Loh, Han. Tadi kata Aina kamu ada rapat dadakan. Kakek Basri juga nampak heran. Tidak jadi, Kek. Jadi aku kembali. Arhan menoleh ke arah Aina yang saat ini terpaku melihatnya. Kenapa menatapku seperti itu? Aina mengalihkan pandangannya ke atas meja. Tanpa mengatakan apapun ia menyendokkan nasi ke atas piring Arhan. Mau lauk apa? Apa saja. Kakek Basri tersenyum-senyum sendiri melihat kedua pasutri di hadapannya. Kedua mata beliau terlihat berkaca, seolah semua yang ia lihat adalah hal yang sangat ia nantikan. Setelah selesai makan malam, Aina dan Arhan pamit untuk pulang. Malam semakin larut dan hujan rintik mulai reda. Kakek Basri memandangi mobil itu meninggalkan halaman rumahnya. Tak berselang lama, ponselnya berdering. Beliau tersenyum seraya menerima panggilan telepon tersebut. Halo, adik. Mereka baru saja pulang. Beliau melangkah masuk ke dalam rumah. Mobil yang membawa Aina dan Arhan memasuki jalan raya. Situasi antar keduanya begitu hening, tidak ada yang membuka obrolan, hanya Aina yang sesekali melirik ke arah Arhan. Tuan, Nona sepertinya kita harus berhenti sebentar ada rombongan pawai di depan. Aina spontan menoleh keluar jendela. Wah apa boleh saya keluar, Pak mau lihat dari dekat? Boleh, Non. Jangan seperti anak kecil. Sahut Arhan. Sebentar saja. Hanya di pinggir jalan. Ia segera bergegas keluar. Sementara Arhan yang berusaha membiarkan akhirnya malah ikut keluar. Ia melangkah mendekati Aina. Mereka berdiri di bahu jalan melihat rombongan pawai yang lewat di hadapan mereka. Apa kamu tidak pernah melihat pawai hingga harus direkam segala? Aina melirik Arhan sebentar kemudian kembali menatap ke jalanan. Hanya pawai di sekolah. Itu juga sudah lama, aku jarang jalan-jalan, hanya bekerja dan pulang untuk tidur. Bisa datang ke kota ini adalah salah satu mimpi besarku. Senyum mengembang di wajah Aina saat melihat keindahan kota Bali kini ada di depan matanya. Keramaian yang aku suka yaitu ketika aku berada di tengah banyak orang tapi tidak ada satupun yang mengenali siapa aku. Karena jika mereka tahu aku, pasti tidak ada yang mau berteman denganku. Aku begitu hina di mata orang. Aina menoleh menatap Arhan dengan senyum getir. Benar, kan? Arhan kembali hening tak menanggapi pertanyaan Aina. Ia terus memperhatikan Aina yang sedang merekam pawai di depan mereka. Tiba-tiba ia memikirkan ucapan Kinos siang tadi. Hanya pria bodoh yang tidak bisa melihat betapa baik dan polosnya gadis itu. Helaan napas Arhan terdengar lirih saat pikirannya mulai meracau tidak jelas lagi. Mas, ada uang cash tidak? Lamunan Arhan buyar tiba-tiba. Ia menoleh menatap Aina.
Untuk apa? Itu anak-anak yang duduk di sana. Sepertinya kelaparan. Aku tidak bawa dompet. Arhan berdecak sambil menggeleng. Tadi kamu sangat percaya diri bilang mau pulang naik taksi, tapi ternyata kamu tidak bawa uang. Untung saja aku kembali. Sudah, jangan mengomel terus, ada uang cash tidak? Tanpa mengatakan apapun lagi, Arhan merogoh kantongnya. Ia mengeluarkan uang pecahan 100 ribuan beberapa lembar dari dalam dompetnya. Ini, ambillah. Tangan Aina bergerak cepat mengambil uang di tangan Arhan. Tidak menunggu waktu lama, ia bergegas menghampiri 5 anak kecil yang duduk di bahu jalan. Adek-adek, mau kakak belikan makanan tidak? Mau. Anak jalanan itu berdiri dengan antusias. Kalau begitu ayo berbaris dulu, kakak mau berbagi sedikit uang, setelah itu baru kakak belikan makanan. Asik. Melihat anak-anak di hadapannya bersorak gembira membuat Aina diselimuti haru. Ia mengingat masa kecilnya yang sering kelaparan dan mengemis di jalanan. Bisa berada di posisi sekarang membuat ia tak henti-hentinya bersyukur bisa tidur di kasur yang empuk, bisa makan enak, meski terkadang ia masih mengeluh karena takdir yang terus menguji tanpa henti. Oke, satu-satu ya. Aina mulai membagikan uang 100 ribu untuk satu anak. Dari jarak beberapa meter, pandangan Arhan tak pernah berpaling dari Aina. Entah apa yang sedang ia pikirkan tentang gadis itu, tetapi raut wajahnya mengisyaratkan keteduhan seolah apa yang ia lihat saat ini sangat luar biasa. Kamu dari mana saja? Tanya Sela sambil bersedekap dada. Kamu tahu tidak, aku sudah menunggu kamu di restoran sejak jam 6 sampai jam 9. Maaf, aku tadi tidak bisa pulang karena teman kakek memaksa untuk makan malam bersama. Sela terhenyak mendengar ucapan Arhan. Apa salahnya telepon Han, ini nomor. Kamu tidak aktif. Aku, kan jadi nungguin. Iya, aku minta maaf. Sekarang aku benar-benar lelah, aku mau kembali ke kamar. Besok kita bicara lagi, oke? Tidak mau. Sela menahan pergelangan tangan Arhan. Temani aku sampai tidur. Ayo ke kamarku. Arhan menghempas tangan Sela darinya. Aku bilang aku lelah. Aku mau istirahat, paham? Sela menunduk dan mulai menangis saat Arhan membentaknya. Kamu sudah berubah, Han. Kamu tidak perhatian lagi. Bukannya kamu sudah berjanji di hadapan papaku untuk melindungi aku, tapi mana janji kamu, Han? Kamu melupakan semua janji kamu. Aku kecewa. Aku tidak bermaksud seperti itu, hanya saja. Arhan menghembus napas berat. Baiklah, ayo aku temani sebentar. Setelah itu aku akan kembali ke kamarku. Sela langsung tersenyum, menyeka air matanya lalu menarik Arhan masuk ke dalam kamarnya. Dari jarak kejauhan Aina dan seorang wanita dari tim make up melihat Arhan masuk ke dalam kamar Sela. Tentu saja pikiran mereka langsung tertuju ke hal negatif. Wah, mereka benar-benar tidak bisa menahan diri. Pasti mereka menghabiskan malam panas di dalam sana, ucap wanita itu sambil menyenggol lengan Aina. Sepertinya begitu. Tapi ini bukan urusan kita. Ayo ke depan, semua sudah menunggu kita. Aina melanjutkan langkahnya. Hari ini adalah hari kelima Aina dan yang lainnya berada di Bali. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu untuk tidur dan jalan-jalan bersama para kru, sore tadi Aina baru saja selesai syuting dan langsung mandi untuk menyebarkan tubuhnya. Ia keluar dari kamar mandi dengan handuk kimono dan handuk kecil yang melilit rambutnya yang basah. Saat hendak mengambil pakaian, pandangannya tertuju ke pintu yang menghubungkan kamarnya dan Arhan. Beberapa hari ini ia mengunci pintu itu, dan berusaha sebisa mungkin menghindari Arhan.
Ia memilih melakukan hal menyenangkan tanpa melibatkan pria yang berstatus sebagai suaminya. Cukup lama Aina memandang ke arah pintu hingga akhirnya ia bergegas mengambil pakaian dari lemari. Namun, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu tadi. Aina. Ai, buka pintunya. Mas Arhan, dia kenapa ya? Aina terlihat ragu membuka pintu tersebut. Ai, buka pintunya. Mendengar suara Arhan terdengar lemah, membuat Aina akhirnya meraih handle pintu. Saat pintu terbuka Aina kaget melihat wajah Arhan sangat pucat, dahinya berkeringat. Mas Arhan kenapa? Tanpa mengatakan apapun Arhan menjatuhkan tubuhnya memeluk Aina. Mas Arhan demam. Mama, Papa. Jangan tinggalkan aku. Jangan, aku mohon jangan. Arhan kecil yang malang, menangis histeris di depan jenazah kedua orang tuanya. Ia memekik meminta dokter untuk mengembalikan nyawa yang telah redup, yang tersisa dari keduanya hanya tubuh yang kaku. Pucat. Dingin. Han, sudah nak. Kita pulang ya, jenazah mama dan papa kamu akan dibawa masuk ke dalam ambulans. Tuan Adiaksa berusaha menarik tangan Arhan yang masih berpegangan erat di berangkar berlumur darah. Aku tidak mau, Kek. Aku tidak mau. Mama. Arhan kembali menangis histeris. Hari itu seluruh dunianya ikut dibawa pergi oleh takdir. Tidak ada yang tersisa, ia kehilangan jati dirinya untuk pertama kali. Setelah hari itu, ia terus mengurung diri di dalam kamar. Meringkuk di sudut ruangan yang diterangi cahaya remang-remang. Sudah banyak psikolog yang membantu mengembalikan mentalnya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Arhan seperti mayat hidup di usia yang masih sangat dini. Hari di mana genap 1 tahun kepergian orang tuanya. Pintu kamar Arhan terbuka. Kali ini bukan bibi ataupun kakeknya tetapi seorang pria tinggi berjas hitam, duduk di hadapannya. Mata Arhan berbinar menatap pria yang bersimpuh di hadapannya. Paman Aman, Papa mana? Ya, pria itu adalah Aman, sahabat karib Papa Arhan sejak kecil. Pak Aman tersenyum sambil mengusap pelan pucuk kepala Arhan. Han, mulai sekarang Paman yang akan menjadi pengganti orang tua kamu. Mulai sekarang Paman aku melindungi kamu. Bukankah kamu mau jadi petinju? Arhan mengangguk lemah. Paman akan mendukung cita-cita kamu, nak. Jangan bersedih lagi, kamu tidak sendiri. Sejak hari itu semangat hidup Arhan kembali lagi. Meski kakek Adiaksa melarang cucunya berlatih tinju tapi ada yang Pak Aman yang membayar semua biaya les Arhan. Ia juga memfasilitasi Arhan untuk ikut pertandingan secara sembunyi-sembunyi. Namun tak selamanya yang disembunyikan bisa bertahan. 2 tahun berlalu dan kakek Adiaksa mengetahui semuanya. Beliau murka kepada Pak Aman yang menyembunyikan semuanya selama ini. Aku tidak percaya kau melakukan ini, men. Arhan itu calon penerusku satu-satunya. Kenapa kau malah mengikuti kemauannya untuk berkelahi di atas ring? Profesi macam apa itu, men? Om, Arhan sangat berpotensi. Dia memang penerus Anda tapi dia memiliki dunianya sendiri. Biarkan dia. Saya janji akan membuat dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Untuk sekarang biarkan dia melakukan hobinya. Halah, kau sama saja seperti papanya, kalian sahabat sejati yang punya pikiran sama. Tuan Adiaksa meninggalkan ruangan dengan marah. Tak lama, Arhan yang muncul dari balik pilar, beringsut mendekati Pak Aman. Maafkan aku, Paman. Karenaku, Paman terkena masalah. Pak Aman tersenyum sambil menepuk pundak Arhan. Paman sudah bilang akan melindungi kamu, Han. Sampai kapanpun Paman akan berdiri di belakang kamu. Arhan mencengkram erat pinggang Pak Aman. Sejak kehilangan orang tuanya, beliau sudah menjadi sandaran hidupnya.
Namun, semua itu lagi-lagi tak bertahan lama. Arhan baru saja selesai ikut kompetisi tinju tingkat provinsi. Ia menang dan mendapatkan sabuk emas. Dan di saat bersamaan, ia mendengar jika Pak Aman sakit, sudah 1 pekan dan tidak ada yang memberitahunya. Kakek jahat, kenapa tidak bilang? Aman yang melarang, dia tidak ingin mengganggu pertandingan kamu. Arhan tak lagi bicara, dengan paksa ia menerobos masuk ke ruangan tawat Pak Aman yang sebenarnya dilarang untuk dimasuki untuk sementara waktu. Paman, hari ini aku menang. Dengan berderai air mata Arhan membentangkan sabuk tinju yang ia dapatkan. Aku berhasil, Paman. Aku akan ikut kejuaraan dunia suatu saat nanti. Paman harus melihat aku, janji. Pak Aman terlihat pucat, menoleh dengan lemah. Ia mengerahkan tangannya, memberi kode kepada Arhan untuk mendekat. Perlahan Arhan mendekati berangkar masih sambil sesegukan. Pak Aman menepuk pundak Arhan sambil tersenyum getir. Kakakmu sudah besar, Han. Tugas Paman sudah selesai. Kamu harus janji jadi pria baik, Hanya jika Paman tetap bersamaku. Tegas Arhan. Tidak, Han. Paman harus menemui papa kamu sekarang. Banyak hal yang ingin Paman ceritakan padanya tentang kamu yang sekarang. Arhan kembali tertunduk, menangis dalam kebisuan. Han, Paman punya anak perempuan. Sekarang giliran kamu yang menjaganya untuk Paman. Berjanjilah. Iya, aku janji. Janji. Bertepatan dengan selesainya ucapan Arhan, suara monitor jantung di sisi kiri berangkar, berbunyi nyaring. Paman. 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 Jangan tinggalkan aku mohon jangan. Mas Arhan, bangun. Mas kamu kenapa? Aina menepuk pelan pipi Arhan. Ia terlihat khawatir dan panik saat melihat Arhan mengigau sambil gelisah. Kedua mata Arhan terbuka, wajahnya penuh keringat. Deru napasnya tersengal-sengal seolah baru saja berlari jauh. Ia bangkit dan langsung menatap bingung ke setiap sisi ruangan. Pandangannya beralih menatap Aina yang duduk di sisi ranjang. Kamu kenapa bisa di sini? Ini kamarku. Tadi badan kamu panas. Aku ingin mencari bantuan tapi mereka pasti curiga jika melihat kita bersama di satu kamar. Aina mengambil segelas air yang ia minta dari dapur resort dan langsung disodorkan ke hadapan Arhan. Minumlah. Arhan meraih gelas itu dan langsung meneguk air hingga tersisa setengahnya saja. Aku sudah baik-baik saja. Aku akan kembali ke kamarku sekarang. Melihat Arhan hendak beranjak, Aina bergerak cepat menahannya. Jangan dulu. Panas kamu belum turun. Aku minta bantuan Pak Supir untuk membeli obat sebentar, jadi jangan ke kamar dulu. Sebentar saja. Arhan menurut saja saat Aina kembali menuntun ia untuk berbaring. Ia terus memandangi Aina yang duduk memunggunginya. Aku demam karena kemarin pergi mengantar Sela ke daerah Seminyak. Iya, aku tahu. Beberapa hari ini dia selalu minta diantar kemana-mana, untuk itu aku tidak pergi ke lokasi syuting. Iya, aku tahu. Arhan tak lagi bicara. Ia memperhatikan nada bicara dan sikap Aina yang sangat cuek dan terhadapnya. 5 hari di Bali, kamu kemana saja? Aku jarang melihatmu, bahkan kamu mengunci pintu yang menghubungkan kamar kita. Aina yang sedang merapikan selimut, kini menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh menatap Arhan yang terlihat penasaran mendengar jawaban darinya. Bukannya ini yang kamu mau, Mas? Kita tidak saling menyapa, saling bertemu meski kita tinggal di tempat yang sama. Aku sedang berusaha tidak muncul di hadapan kamu dalam situasi apapun. Ini hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi, kan? Arhan termangu. Ia mencoba mengingat kapan ia mengatakan hal itu.
Sepertinya aku mengatakan hal itu saat awal pernikahan kami. Kenapa baru sekarang dia seperti ini? 5 hari lalu dia masih tersenyum sambil memberi uang kepada anak jalanan, batin Arhan.